Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada modul kali ini kita akan mencoba merangkum modul 3.2. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya M. Rofi Yunus, CGP Angkatan 1, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau tahun 2020. Pada modul 3.2 ini kita akan merangkum tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengelola segala sumber daya yang ada di dalam komunitas, baik itu di dalam kelas maupun yang ada di sekolahnya. Kita tahu bahwasanya sekolah itu adalah untuk membangun sebuah ekosistem dalam merangsang kreativitas dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi sekolah ini memiliki ekosistem, yang mana ekosistem ini nanti saling berhubungan dan saling membutuhkan. Kemudian keberhasilan sebuah proses pembelajaran tergantung bagaimana kita memandang ekosistem yang ada di dalam sebuah komunitas ataupun yang ada di dalam sekolah. Jadi bagaimana kita nanti dapat memanfaatkan segala aset, kekuatan-kekuatan yang kita miliki menjadi sebuah peluang untuk menggapai visi, misi, dan tujuan yang diimpikan. Kemudian berupaya pada aset yang dimiliki. Artinya kita berfokus terhadap aset yang sudah kita miliki, kemudian itu kita kembangkan bagaimana nanti dapat betul-betul dimaksimalkan agar potensi setiap aset yang ada di sekolah ataupun di komunitas dapat berjalan dan dapat berkembang dengan baik. Kompetensi pada materi ini yaitu kita akan mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk menjalankan program sekolah. Kemudian menggunakan sumber daya sekolah secara efektif untuk meningkatkan kualitas belajar. Serta menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Dan merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolah yang kita kenal dengan Asset Based Community Development atau ABCD. Kemudian merancang program kecil menggunakan hasil pemetaan kekuatan aset. Kita menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis, dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Jadi di dalam pengelolaan sumber daya ini kita juga harus bisa bersikap aktif, terbuka, serta dapat menerima kritik-kritik walaupun itu sifatnya pedas dan kreatif dalam memecahkan sebuah masalah ataupun persoalan yang sedang dihadapi. Kemudian kita tahu pada pelajaran IPA kita juga belajar ekosistem. Jadi ekosistem itu merupakan tata interaksi antar makhluk hidup dan tak hidup dalam sebuah lingkungan. Jadi artinya sebuah ekosistem itu akan berjalan dengan baik kalau semuanya itu dapat berinteraksi. Misalnya guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan wali murid, guru dengan kepala sekolah, atau sebaliknya. Kemudian mencirikan pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan. Jadi ekosistem itu akan berjalan dengan lancar dan baik jika adanya hubungan. Hubungannya tentunya untuk membuat yang maksimal kita lakukan tentunya nanti hubungan ini harus harmonis. Kemudian kita lihat dari ekosistem sekolah itu kita pandang nanti sebagai sebuah kekuatan dari aset-aset yang kita miliki. Kemudian kita tidak memandang segala ekosistem yang ada di sekolah itu adalah sebagai kelemahan. Karena kalau kita memandang nanti sebagai kelemahan,
maka nanti dalam berupaya pemecahan masalah itu pemimpin dalam pemberdayaan sumber daya ini tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Karena yang dipandang sebagai kekuatan ini, kita tidak akan pernah berfokus pada kekurangan, tapi kita akan berupaya memberdayakan aset-aset yang ada yang dimiliki dari sebuah ekosistem yang ada di sekolah. Berikutnya, adanya faktor biotik dan abiotik. Artinya di sini adanya faktor-faktor dari yang hidup dan yang tidak hidup. Contoh ya dari yang hidup ini ataupun biotik itu manusianya yang ada di lingkungan sekolah. Seperti yang kita sampaikan tadi, kayak seperti kepala sekolah, guru, wali murid, peserta didik, serta pun masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dengan abiotiknya seperti apa? Tentunya dengan ada sekolah ini kita harus memiliki gedung dan sarana prasarana yang ada di sekolah serta pendanaan yang cukup yang ada di sekolah. Ya, tentang sarana dan keuangannya. Nah, di sini bisa dijelaskan sedikit tentang biotik dan abiotiknya. Seperti yang saya sampaikan tadi, murid, kepala sekolah, guru, staf, pengawas, orang tua, dan masyarakat sekitar. Sementara abiotiknya adalah keuangan dan sarana pengembangan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Itu kita lihat ada dia dua model, yaitu berbasis masalah. Jadi pendekatan pengembangan aset ini bisa dilakukan dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kemudian ada juga dia pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kita lihat di sini berbasis masalah ataupun kekurangan. Ya. Jadi kalau dalam pendekatan berbasis kekurangan ini, salah satunya nanti kita akan terpusat pada masalah yang mengganggu, yang kurang dan yang tidak bekerja. Jadi dalam suatu sistem yang kita laksanakan di sekolah, ada hal yang mengganggu, maka akan terpusat pemikiran kita kepada hal seperti itu. Misalnya terhadap guru yang kurang rajin atau yang tidak begitu antusias di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, ataupun peserta didik yang tidak antusias di dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dalam masa pandemi ini. Tentunya nanti ini merupakan sebuah hal-hal yang mengganggu terhadap diri kita dan akan mematikan potensi-potensi aset yang ada yang belum tergali sebelumnya. Kemudian cara pandang kita terhadap permasalahan itu selalu bersifat negatif. Jadi kita mematikan unsur-unsur positif yang ada pada seseorang ataupun pada permasalahan yang dihadapi. Kemudian kita juga merasa tidak nyaman dan selalu curiga. Misalnya anak ini tadi tidak mengerjakan tugas. Mungkin dia mengerjakan pekerjaan lain seperti bermain-main saja atau bermain game. Padahal dia punya paket digunakan untuk bermain game. Sebenarnya itu hanyalah kecurigaan-kecurigaan kita yang akan membuat pemikiran kita juga menjadi negatif. Serta kita lupa terhadap potensi dan peluang yang ada. Padahal kita tahu nanti setiap peserta didik ataupun setiap orang itu memiliki potensi dan bakat minatnya masing-masing. Serta jadi kalau berbasis masalah ini kita selalu terapkan di dalam pengembangan sebuah aset, tentunya lama-kelamaan kita akan menjadi seorang yang pesimis. Kita menjadi seorang yang tidak bisa menerima hal-hal baru ataupun perubahan karena kita sudah terpaku terhadap kekurangan-kekurangan yang telah terjadi. Sehingga pandangan-pandangan kita semuanya juga tidak menjadi arah yang lebih baik.
Kemudian kita lihat lagi, sedangkan yang berbasis kekuatan, yang salah satunya itu adalah kita itu selalu akan berpikir positif serta mengembangkan diri dengan berfokus pada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh setiap aset yang ada. Misalnya tadi pada peserta didik ini ada beberapa peserta didik yang rajin mengerjakan tugas daring, kita fokus ke sana. Yang tidak rajin tentu kita cari solusinya apa permasalahannya dengan berbagai macam, bisa dengan coaching, bisa juga dengan mengajak peserta didik ini berdiskusi. Yang jelas kita akan mencari dulu permasalahannya seperti apa. Tetapi kita tidak berfokus pada permasalahannya, tapi kita akan menggali bagaimana kita dapat kekuatan dan potensi yang ada pada peserta didik tersebut. Kemudian praktis menemukan dan mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Jadi semua hal-hal positif itu nanti akan kita catat dan kita rangkum agar nanti potensi ini dapat betul-betul dibangkitkan dan dimaksimalkan. Kemudian menggunakan kekuatan yang ada tadi itu kita gunakan sebagai tumpuan kita untuk dalam berpikir. Serta nanti memusatkan perhatian pada apa yang bekerja. Jadi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah ekosistem itu kita hanya pusatkan perhatian pada yang bekerja. Misalnya di dalam sebuah acara perlombaan ataupun sebuah acara event kita buat, mana yang bekerja di sana kita pusatkan. Bukan berarti mengabaikan hal-hal yang lain yang tidak bekerja. Yang telah bekerja, yang telah berhasil ini tentunya kita akan beri apresiasi serta menjadi inspirasi yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Jadi intinya untuk yang aset ini adalah kita mulainya dari diri kita, kemudian selalu melakukan atau membuat hal-hal yang positif dan berpikir secara positif. Kemudian perbedaannya dapat kita lihat di sini. Kalau pada berbasis masalah, tentunya dia akan fokus pada masalah ataupun isu. Sementara kalau pada aset itu berfokusnya pada kekuatan. Kemudian kita lihat lagi, berkutat pada masalah utama. Kalau ini membayangkan masa depan. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan, kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Kalau ini berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor ataupun institusi. Ini mengorganisasikan kompetensi sumber daya secara dalam bentuk aset dan kekuatan dan merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kalau ini merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang ada. Serta ini mengelompokkan kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kalau ini melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi perbedaan ini sudah nampak jelas sekali bagaimana pendekatan itu baik secara aset maupun secara masalah dapat kita selesaikan. Ya, inti garis besarnya seperti ini. Jadi kodratnya kita juga manusia, walaupun kita dilahirkan otak kita ini memang kebanyakan pikirannya itu adalah berkutat kepada hambatan dan masalah. Jadi bagaimana kita nanti bisa mengupayakan agar dapat melejitkan sebuah pengambilan keputusan ini dapat kita lakukan dengan secara berbasis aset. Kemudian ABCD itu adalah Asset Based Community Development itu yang kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Satu kerangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretschmann, di mana keduanya adalah pendiri ABCD Institute di Northwestern University. ABCD dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas, kekuatan perkumpulan lokal, dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Jadi
komunitas ini diciptakan dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat. Jadi dari dasar ini dia CD ini. Kemudian perkembangan komunitas berbasis aset itu harus bersedia menerima kritik, di mana kritik itu ada yang bersifatnya tradisional di dalam pemecahan masalah, kemudian di dalam penentuan sebuah kebutuhan, kemudian menyampaikan kekurangan. Di PKBA ini yang selalu, kenapa PKBA muncul? Karena di dalam kritik-kritik hal ini, masalah, kebutuhan, kekurangan, ini selalu kita harus mengharapkan bantuan tanpa kita akan melejitkan sebuah aset yang sudah kita miliki tadi untuk menjadikan sebuah peluang dan kekuatan. Inilah mengapa PKBA itu awalnya dulu muncul dengan adanya kritik-kritik konvensional maupun tradisional dalam permasalahan kebutuhan dan kekurangan. Kemudian dari PKBA itu nanti akan dapat kita lihat, ya, dia akan berpikir kepada bentuk nilai untuk memikir bagaimana dapat berpikir mengenai dunia ini, baik secara kapasitasnya, pengetahuan, jaringan, dan kompetensi, sehingga aset-aset yang ada itu dapat menjadi produktif dan bisa mandiri. Artinya memiliki daya lenting dan resiliensi yang tinggi di dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Jadi tidak tergantung lagi kepada pihak lain dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kalau terjadi sebuah trouble permasalahan, bisa dikembangkan aset-aset yang dimiliki. Kemudian PKBA di sekolah itu adalah membangun masyarakat yang inklusif, sehat, ya. Kemudian membangun dan membina hubungan antar warga sekolah. Kekuatan sekolah berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur yang ada di sekolah. Jadi kita tahu sekolah itu ada yang homogen, ada juga yang heterogen. Jadi pada sekolah-sekolah yang heterogen ini dapat berbanding lurus dengan tingkat keberagaman yang ada di sekolah. Kemudian aset dalam sebuah komunitas itu salah satunya adalah modal manusia. Ya, kita tahu manusia-manusia yang berkualitas, karena yang berkualitas dari segi pendidikan, dari segi budaya, cara pikir, ada istiadat, norma-norma, dan sebagainya. Sehingga aset-aset ini nanti dapat kita berdayakan di dalam sebuah komunitas. Kemudian ada modal sosial, yaitu perilaku dari warga-warga, juga unsur jaringan yang ada di antara unsur yang ada. Kemudian modal fisik, yaitu bangunan-bangunan dan infrastruktur yang ada di sekolah maupun yang ada di sekitar sekolah. Ini merupakan semuanya peluang-peluang yang akan dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan sebuah komunitas dalam aset yang ada di sekolah. Jadi modal-modal. Ada lagi modal lingkungan, ya, potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi. Ya, kita tahu sekarang kayak bumi, udara, kayak yang bersih, serta laut, serta pemanfaatan lingkungan-lingkungan, ya, kayak seperti sekolah di Wiyata itu bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekolah untuk nilai ekonomis, seperti sampah dedaunan untuk dibuatkan menjadi kompos, ataupun sampah-sampah plastik dibuat menjadi eco-break. Berikutnya modal finansial. Modal finansial ini adalah keuangan, tabungan, investasi, dan pajak. Tentunya keuangan-keuangan yang di sekolah dari modal lingkungan tadi ini bisa dijadikan ke keuangan dengan menjadikan nilai ekonomi, kayak sampah jadi nilai kompos, serta dapat bekerja sama dengan pihak-pihak swasta ataupun pihak-pihak yang ada di sekolah. Dan modal politik, juga di dalam sekolah ini tidak terlupa juga ada unsur politik, yaitu ukuran keterlibatan sosial, kesempatan yang sama dalam kepemimpinan, serta memiliki suara dalam masalah umum. Ya, seperti salah satu contoh dalam pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan oleh peserta didik, bisa dilaksanakan secara
pemilu, kemudian pemilihan ketua-ketua lain atau dalam rapat pemilihan ketua dalam pelaksanaan kegiatan misalnya khatam Quran ataupun kegiatan perpisahan dan sebagainya, itu bisa dilaksanakan nanti. Berikutnya nomor 7 itu ada modal agama dan budaya. Ini sangat penting juga agama, karena baiknya sebuah komunitas itu kalau tidak ada agama dan budaya di dalam juga akan merasa hambar. Nah, kita hidup ini juga harus punya agama, percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tetap melestarikan budaya-budaya lokal, kearifan budaya lokal. Tak tahu kebudayaan ini dalam sekolah yang heterogen itu akan beragam-ragam, khususnya sekolah-sekolah negeri itu dalam bentuk heterogen, ya, jadi dapat memanfaatkan komunitas-komunitas yang ada, aset-aset yang ada di dalam memberikan sebuah ide ataupun gagasan untuk melakukan sebuah inovasi, serta keberadaan ritual agama dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Peran dan fungsi pemimpin itu penentu arah kebijakan yang dikembangkan komunitas. Jadi pemimpin ini baik di dalam pembelajaran, di dalam kelas, maupun pemimpin sebagai di dalam sekolah itu orang yang bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan yang dikembangkan oleh sebuah komunitas. Kemudian sebagai pengendali dan pengambil putusan dalam pencapaian tujuan visi dan misi, serta mengarahkan anggota kelompok agar memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja. Jadi kalau hal ini dilakukan, apalagi seorang pemimpin yang visioner, tentunya dia akan sudah jauh berpikir ke arah yang depan, bagaimana visi dan misi serta tujuan daripada sebuah instansi ataupun sebuah komunitas dapat berjalan dan bekerja dengan maksimal. Sehingga di dalam penentuan arahnya, dia sudah tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun kemungkinan-kemungkinan hambatan yang terjadi dengan solusi-solusi yang telah ditentukan. Kemudian faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah itu salah satunya adalah faktor internal. Faktor internal ini kita tahu tadi ada biotik dan abiotiknya. Ya, kadang banyak di antara kita yang menjadikan aset itu tadi sebagai hambatan, itu misalnya ketiadaan sarana prasarana yang lengkap di sekolah, misalnya tidak adanya labor sehingga peserta didik tidak maksimal di dalam pembelajaran. Padahal kalau kita berpikir secara aset, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih efisien sesuai kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Itu yang harus kita manfaatkan dan harus kita legitkan, dan kita tidak selalu berkutat terhadap permasalahan ketiadaan labor tadi. Kemudian berikutnya masalah faktor eksternalnya, ini biasanya dari luar, misalnya ada gangguan-gangguan juga yang dari luar, yang misalnya faktor keamanan dekat dengan pabrik, atau sehingga suara pabrik bising. Nah, ini sebetulnya juga bisa kita menjadikan sebuah aset, karena itu adalah salah satu modal kita di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Serta ada juga faktor-faktor lainnya yang ada. Kemudian pendekatan pengembangan kompetensi komunitas berbasis aset tersebut, itu pemahamannya yaitu secara internal aset, potensi, kekuatan, dan pendaya gunaannya secara mandiri dan maksimal. Jadi bagaimana kita nanti bisa menggunakan aset-aset itu secara maksimal, secara mandiri, dan dapat melejitkan potensi dan kekuatannya. Kita menempatkan manusia yang faktor biotik tadi untuk mengetahui apa yang menjadi kekuatannya, serta segenap potensi aset yang dipunyai yang potensial untuk dimanfaatkan. Jadi digali semua potensi-potensi aset yang ada pada diri komunitas ataupun diri ekosistem yang ada di sekolah.
Kemudian tentunya kita juga harus melaksanakan kolaborasi dalam keberagaman. Mungkin di dalam ASEC itu juga kita akan menyatukan antara dua kekuatan dan peluang agar dapat mencapai tujuan secara bersama.